Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah megahnya tembok besar Cina, sebuah penemuan mengejutkan mengungkapkan makam seorang ulama Islam dengan jasad yang masih utuh selama ratusan tahun. Penemuan ini bukan hanya mengundang rasa penasaran, tapi juga membawa gelombang perubahan dalam pandangan Cina terhadap agama dan sejarahnya. Musim semi baru saja dimulai ketika rombongan Presiden Xi Jinping tiba di salah satu titik ujung tembok besar Cina yang jarang dikunjungi. Tempat itu berada jauh dari keramaian turis, di wilayah perbukitan yang sunyi dan dikelilingi hutan pinus tua. Kedatangan presiden kali ini bukan untuk menghadiri upacara kenegaraan, melainkan untuk meninjau proyek konservasi budaya yang tengah dilakukan oleh tim ahli arkeologi nasional. Beberapa pekan sebelumnya, para peneliti menemukan retakan tanah yang tidak biasa di bawah salah satu pondasi batu kuno. Awalnya mereka mengira itu hanyalah rongga alami akibat gempa kecil yang sering terjadi di daerah tersebut. Namun ketika penggalian ringan dilakukan untuk memastikan stabilitas struktur, mereka malah menemukan sesuatu yang mengubah seluruh arah penyelidikan. Presiden tampak tenang saat menuruni anak tangga kayu yang sementara dipasang untuk mengakses area yang digali. Di sana para arkeolog telah memasang tenda pelindung dan peralatan pengawasan suhu dan kelembapan. Begitu sampai di bawah, seorang peneliti senior menghampirinya sambil membawa dokumen temuan awal yang menjelaskan bahwa mereka menemukan sebuah ruang batu yang tertutup rapat, tersembunyi di balik lapisan tanah dan batu besar yang kemungkinan telah dikubur selama berabad-abad. Ruang batu itu berbentuk persegi panjang, cukup besar untuk menampung 2 orang dewasa berdiri. Di dalamnya terdapat 2 peti kayu tua, berusia lebih besar dari peti biasa. Yang mengejutkan, peti itu sama sekali tidak lapuk, warnanya masih pekat, ukirannya pun terlihat jelas meskipun sebagian tertutup debu. Saat para arkeolog membersihkan bagian atas peti, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka duga sama sekali. Sebuah tulisan dalam huruf Arab. Kaligrafi itu terukir rapi dan menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian tinggi saat dibuat. Beberapa ahli bahasa segera diundang untuk menerjemahkannya. Hasil terjemahan awal menyebutkan nama seseorang yang disebut sebagai hamba Allah yang mencintai kebenaran. Tidak ada tanggal atau identitas lengkap, tapi frasa itu menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan di dalamnya bukan tokoh biasa. Kabar tentang penemuan ini dengan cepat sampai ke telinga Xi Jinping, yang memutuskan untuk melihat langsung situs tersebut sebelum tim memutuskan langkah lebih lanjut. Keputusannya bukan semata karena rasa ingin tahu, tapi juga karena lokasi temuan berada di bawah struktur penting warisan nasional. Setiap keputusan penggalian lebih dalam harus mendapat izin khusus dan pertimbangan matang. Saat Xi Jinping berdiri di depan peti makam itu, suasana mendadak hening. Yang memperhatikan ukiran kayu dan bentuk ruangan dengan seksama, beberapa pejabat yang menyertainya ikut terdiam, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di antara mereka, seorang peneliti berkata pelan bahwa belum pernah ditemukan makam seunik ini di sekitar tembok besar, apalagi yang memiliki unsur Islam secara jelas. Xi tidak langsung memberi perintah. Ia meminta laporan lengkap termasuk data arkeologis dan pendapat para sejarah lintas disiplin. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah ini petunjuk bahwa sejarah Tiongkok menyimpan kisah yang belum sepenuhnya terungkap? Apakah di masa lalu ada penyebaran ajaran Islam yang lebih luas dari yang selama ini dipelajari? Setelah kembali ke mobil dinasnya, Xi masih tampak termenung. Ia tidak seperti biasanya. Biasanya setelah kunjungan lokasi, ia segera melanjutkan agenda. Namun kali ini, ia memilih diam cukup lama di kursi belakang mobil, memandangi catatan kecil berisi kutipan kaligrafi yang ditemukan di peti makam tadi. Di Beijing, kegemparan kecil mulai terasa di kalangan terbatas. Meski berita ini belum disebarluaskan ke publik, namun di internal pemerintah, diskusi mulai muncul. Ada yang khawatir penemuan ini bisa mengundang kontroversi, ada juga yang melihatnya sebagai peluang untuk membuka kembali sejarah lintas budaya yang pernah menghubungkan Tiongkok dengan dunia Islam. Lembaga Budaya Nasional mengusulkan agar dilakukan penggalian terbatas untuk memastikan apakah ada makam lain di sekitar lokasi itu. Sebagian arkeolog sepakat, sebab struktur ruangan dan lokasi posisi peti menunjukkan kemungkinan besar adanya kompleks pemakaman yang lebih luas. Namun tetap saja, keputusan akhir ada di tangan presiden.
Malam itu Xi Jinping kembali memandangi hasil dokumentasi foto-foto dari lokasi penggalian. Ia meminta bantuan beberapa profesor sejarah yang pernah menulis tentang pengaruh Timur Tengah terhadap Asia Timur pada abad pertengahan. Ia ingin tahu apakah mungkin ada ulama besar dari dunia Islam yang pernah hidup di Tiongkok dan dimakamkan di lokasi seperti itu. Beberapa nama mulai disebut, salah satunya adalah tokoh penyebar Islam pada masa dinasti Tang yang konon datang dari tanah Arab bersama para pedagang dan menetap di wilayah barat Tiongkok. Tapi semua itu masih hipotesis. Belum ada bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan makam tersebut dengan tokoh tertentu. Esokan harinya, suasana di Beijing tak seperti biasanya. Di ruang rapat tertutup Istana Kepresidenan, sejumlah pejabat tinggi berkumpul bersama tim ilmuwan, arkeolog dan sejarawan. Xi Jinping duduk di ujung meja, memperhatikan layar besar yang menampilkan hasil pemindaian 3D dari ruang batu di bawah tembok besar. Diskusi yang biasanya formal berubah jadi percakapan intens dan bertanya. Yang kita lihat di sini bukan makam biasa, ucap salah satu arkeolog senior. Kondisi peti kayu terlalu utuh untuk usia ratusan tahun. Bahkan lingkungan di sekitarnya menunjukkan keanehan. Tidak ada jamur, tidak ada pelapukan berat, dan suhunya relatif stabil sepanjang tahun. Seorang pakar biologi dari Akademi Ilmuwan Pengetahuan turut angkat bicara, yang menjelaskan bahwa bagian paling mencengangkan bukan hanya petinya, melainkan kondisi tubuh yang ada di dalamnya. Meski mereka belum membuka peti sepenuhnya, pemindaian thermal dan visual menunjukkan struktur tubuh manusia yang masih lengkap. Tanpa tanda-tanda pembusukan ekstrim, beberapa organ tampak masih utuh, termasuk wajah dan kulit. Ruang rapat mendadak senyap. Para jemaat saling memandang, sebagian sulit menyembunyikan ekspresi bingung mereka. Xi Jinping hanya menundukkan pelan, seperti sedang mencerna informasi yang tak bisa dianggap biasa. Jadi, apa yang kita hadapi ini bisa jadi makam dari seorang tokoh Islam, tanya salah satu menteri dalam ragu. Sejarawan hadir mengangguk. Ia menjelaskan bahwa beberapa catatan kuno menyebut adanya interaksi intens antara dinasti Tiongkok dan para ulama dari barat. Ada yang datang dari Samarkand, Persia hingga Hijaz. Mereka membawa ajaran, perdagangan, bahkan ada yang menetap. Tapi tak satu pun dari catatan itu menyebut secara eksplisit bahwa ada ulama besar yang dimakamkan di bawah struktur penting seperti tembok besar. Seorang peneliti muda yang menunjukkan potongan kaligrafi lain yang ditemukan tertempel di dinding batu. Ia berkata bahwa salah satu frasa dalam tulisan Arab itu berbunyi, Allah menjaga hambanya yang ikhlas meski bumi telah menelannya. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Kalimat tersebut terdengar seperti pesan spiritual, seolah menggambarkan kondisi jenazah yang memang benar-benar masih terjaga. Xi Jinping lalu berbicara, suaranya tenang namun tegas. Kita tidak boleh gegabah, tapi kita juga tidak boleh menutup mata. Lakukan penggalian lanjutan dengan pengawasan ketat, dan saya ingin laporan harian setiap hasilnya. Perintah itu langsung direspon cepat. Tim gabungan dibentuk, terdiri dari para ahli lintas bidang yang akan melanjutkan eksplorasi di lokasi. Pengamannya diperketat, hanya personal tertentu yang diizinkan mendekat. Namun secepat apapun upaya menutup informasi ini, berita tetap menyebar. Di media sosial muncul bocoran-bocoran kecil, foto buram ruang makam, potongan kaligrafi hingga video amatir dari salah satu pekerja proyek yang sempat merekam suasana penggalian. Dalam waktu 2 hari, topik ini menjadi perbincangan hangat. Tagar tentang makam misterius di bawah tembok besar mendadak viral bahkan menembus trending dunia. Yang paling mengejutkan, muncul gelombang besar rasa penasaran dari umat Islam di seluruh dunia. Banyak yang percaya bahwa ini adalah pertanda beberapa ulama dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara boleh angkat bicara. Mereka menyoroti keajaiban jenazah yang utuh, sesuatu yang dalam Islam memang dikenal sebagai tanda kemuliaan seseorang di sisi Allah. Rombongan kecil jemaah dari berbagai negara mulai berdatangan ke Tiongkok. Meski lokasi pasti belum diumumkan secara resmi, sebagian dari mereka hanya berharap bisa dekat dengan tempat tersebut, berdoa atau sekedar menyaksikan hari dari kejauhan. Media internasional pun mulai mengejar narasumber, mencoba mengonfirmasi keabsahan kabar yang terdengar semakin luar biasa. Di sisi lain, masyarakat Tiongkok sendiri mulai merasa penasaran. Banyak warga lokal yang terkejut saat mendengar kemungkinan bahwa seorang ulama Islam besar pernah tinggal dan wafat di tanah mereka, bahkan dimakamkan dengan begitu mulia. Mereka yang sebelumnya tak pernah bersentuhan dengan Islam mulai bertanya-tanya, siapa orang ini, kenapa jenazahnya bisa tetap utuh, dan apa sebenarnya ajarannya ia bawa.
Tak sedikit pula tokoh budaya dan agama lokal yang awalnya skeptis, namun setelah melihat laporan ilmiah awal dan mendengar penjelasan langsung dari tim arkeologi, mereka mulai berubah pikiran. Bagi sebagian masyarakat, ini bukan sekedar cerita sejarah, melainkan jendela baru untuk mengenal sisi lain peradaban dunia yang pernah menyatu di tanah mereka. Xi Jinping mulai menunjukkan ketertarikan pribadi terhadap informasi-informasi seputar Islam. Ia meminta koleksi kitab-kitab kuno yang memuat sejarah hubungan antara dunia Islam dan Tiongkok. Ia juga mengundang seorang pakar perbandingan agama untuk menjelaskan ajaran-ajaran dasar Islam yang berkaitan dengan kemuliaan jenazah para ulama. Pertemuan itu berlangsung santai, namun penuh rasa ingin tahu. Xi tidak banyak bicara, ia lebih banyak mendengar dan mencatat. Ia bertanya secara khusus tentang konsep keikhlasan dalam Islam, tentang bagaimana seorang ulama bisa begitu dicintai hingga tubuhnya bisa rusak meski dikubur ratusan tahun. Pakar itu menjawab dengan sederhana, dalam ajaran kami, ada orang-orang yang dianggap jasadnya, dijaga jasadnya oleh Allah karena amal dan keikhlasannya. Mereka hidup dalam ketenangan dan meninggal dalam ketundukan. Dunia mungkin melupakan mereka, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ucapan itu membekas dalam benak Xi Jinping. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal arkeologi atau politik, ia menyentuh ranah spiritual lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin ada jalan lainnya selama ini belum ia kenali. Pagi itu lokasi penggalian di bagian ujung tembok besar Cina mulai dipenuhi aktivitas. Meski dijaga ketat oleh aparat dan tim khusus, rasa penasaran warga sekitar tak bisa dibendung. Dari kejauhan, mereka mengamati truk-truk laboratorium bergerak masuk. Alat berat dioperasikan dengan hati-hati dan para peneliti berlalu lalang sambil membawa catatan. Penggalian lanjutan dilakukan dengan lebih dalam. Setelah membuka beberapa lapisan pelindung batu dan tanah yang mengelilingi makam, tim akhirnya menemukan pintu batu yang diduga sebagai akses utama menuju ruang asli tempat jenazah disemayamkan. Pintu itu ditutup rapat dan dihiasi ukiran kaligrafi Arab kuno yang sebagian sudah mulai memudar, namun masih bisa dikendali. Para ahli epigrafi mulai menganalisis ukiran tersebut. Salah satu kalimat yang terbaca berbunyi, "Di sini beristirahat hamba Allah, penyampai kebenaran, penuntun dalam gelap." Kalimat itu makin menguatkan dugaan bahwa sosok di dalamnya adalah seorang dai atau ulama Islam yang pernah memiliki pengaruh besar. Sementara itu, berita mengenai penggalian tersebut menyebar semakin luas. Beberapa media internasional akhirnya menurunkan laporan khusus. Jurnalis dari berbagai negara mulai berada di kota terdekat. Bahkan beberapa stasiun televisi besar seperti Al Jazeera, BBC dan CNN melaporkan perkembangan penggalian setiap hari. Yang mengejutkan, banyak dari laporan itu tidak berfokus pada sisi arkeologi, melainkan pada kemungkinan nilai spiritual dan sejarah Islam yang belum terungkap di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sempat bingung. Awalnya, proyek ini direncanakan sebagai peneliti terbatas dan rahasia. Namun dengan meledaknya perhatian dunia, menyembunyikannya sisi terasa mustahil. Presiden Xi Jinping kemudian mengambil langkah tak terduga. Ia memerintahkan agar sebagian informasi resmi dibuka ke publik secara bertahap. Melalui konferensi pers terbatas, juru bicara pemerintah menyampaikan bahwa telah ditemukannya sebuah ruang makam kuno di bawah bagian tersembunyi dari tembok besar Cina. Penemuan itu sedang diteliti secara ilmiah dan lintas disiplin, termasuk oleh para ahli sejarah Islam. Pengakuan terbuka ini langsung membuat ulama Islam di berbagai penjuru dunia semakin antusias. Banyak tokoh Islam, baik dari Arab Saudi, Mesir, Indonesia hingga Turki, mengirimkan surat resmi ke pemerintah Tiongkok untuk meminta izin mengirim tim observasi. Sebagian meminta izin untuk sekedar berziarah dan untuk melihat langsung makam yang diyakini menyimpan jasad seorang ulama soleh. Yang tak kalah mengejutkan adalah reaksi dari rakyat Tiongkok sendiri. Di berbagai media sosial lokal muncul ribuan komentar dari warga yang mengaku takjub. Mereka tidak menyangka bahwa sejarah Islam bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok, bahkan sampai menyimpan jenazah tokoh penting di bawah struktur paling ikonik negara mereka. Di salah satu forum diskusi online, seorang netizen menulis, "Jika ini benar, maka sejarah Tiongkok harus ditulis ulang. Kita bukan hanya punya hubungan dengan Barat dan Timur jauh, tapi juga dengan dunia Islam." Komentar itu mendapat ribuan likes dan berbagai bagikan luas.
Di sisi lain, ada pula perdebatan di kalangan intelektual dan sejarawan lokal. Sebagian merasa ini adalah momentum untuk mengkaji kembali sejarah interaksi antara Tiongkok dan para pedagang serta ulama muslim di masa lalu. Beberapa profesor dari universitas ternama mulai membuka kelas daring dan seminar terbuka membahas kemungkinan identitas sosok dalam makam tersebut. Apakah dia utusan dari kerajaan Islam, ulama yang datang menyebarkan ilmu, atau bahkan penasihat spiritual salah satu kaisar? Xi Jinping diam-diam terus memantau perkembangan. Ia meminta agar semua laporan dari lokasi penggalian dikirim langsung kepadanya setiap malam. Tidak hanya data teknis, tapi juga tanggapan dari masyarakat, baik lokal maupun internasional. Dalam sebuah pertemuan terbatas, Xi kembali mengundang seorang ahli sejarah Islam dari Beijing University. Kali ini ia ingin mengetahui lebih banyak tentang konsep keutuhan jasad dalam kepercayaan umat Islam. Ahli itu menjelaskan dengan hati-hati, dalam Islam ada kepercayaan bahwa orang-orang tertentu yang hidupnya sangat dekat dengan Tuhan dan yang wafat dalam keadaan suci bisa dijaga jasadnya dari pembusukan. Ini bukan hal biasa, dan biasanya mereka adalah para ulama pejuang kebenaran atau syuhada. Xi mendengarkan dengan seksama. Baginya, penjelasan itu terasa masuk akal. Ia teringat betapa damainya ekspresi wajah jenazah dalam peti itu. Bahkan lewat hasil pemindaian saja, auranya terasa berbeda. Bukan ketakutan, bukan kesaksian, tapi tenang, seolah ia hanya tertidur. Dalam beberapa kesempatan tertutup, Xi mulai mengungkapkan keheranannya kepada orang-orang terdekatnya. Ia mengakui bahwa ia belum pernah melihat sesuatu yang bisa membuatnya berpikir ulang tentang sejarah spiritual dunia. Penemuan ini menurutnya bukan hanya fakta ilmiah, ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Satu malam, Xi duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali catatan kuno yang dikumpulkan dari perpustakaan kekaisaran. Sebagian besar ditulis dalam huruf Mandarin klasik, menceritakan kedatangan para pedagang Arab, pembukaan jalur sutra, dan kisah pertemuan antara kaisar kuno dengan duta dari negara Islam. Di antara lembaran itu, Xi menemukan satu cerita menarik tentang seorang laki-laki berjubah putih yang datang dari barat jauh. Ia dikenal sebagai seorang bijak yang membawa pesan damai dan ilmu yang dalam. Banyak orang di zaman itu datang untuk mendengarkan, untuk bercerita, untuk berbicara. Ia tidak memaksa, tapi mereka yang mendengarnya berubah. Banyak dari mereka yang memutuskan meninggalkan cara hidup lama dan mengikuti ajarannya. Namun kisah itu berhenti tiba-tiba. Tidak dijelaskan apa yang terjadi padanya saat itu. Xi bertanya dalam hati, apa mungkin ini orang yang sama? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya, dan tanpa sadar rasa ingin tahunya bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang apa yang diyakini orang-orang Islam selama ini. Hari-hari berlalu, dan proses penggalian di bawah tembok besar Cina terus berjalan dengan tingkat keamanan dan ketelitian yang tinggi. Setelah beberapa minggu kerja keras, tim akhirnya berhasil membuka pintu batu makam secara perlahan. Di balik pintu itu, tampak sebuah ruang bawah tanah berbentuk persegi panjang, dengan ornamen sederhana namun mencerminkan unsur Islam yang kuat. Kaligrafi di dinding, ukiran berbentuk bintang 8 dan arah ruangan yang jelas menghadap ke barat, ke arah kiblat. Jasad yang sebelumnya hanya terlihat dari pemindaian kini tampak dengan jelas. Ia dibaringkan di atas alas kayu kuno, mengenakan jubah panjang berwarna putih tulang yang tampaknya tidak membusuk. Kulit yang tampak masih utuh masih sedikit mengering. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang baru tertidur. Janggut putih menghiasi dagunya, dan tangannya terlipat rapi di atas dada. Tim medis yang diundang dari rumah sakit militer dan universitas-universitas ternama melakukan berbagai pemeriksaan, mulai dari pemindaian struktur tulang, sampel udara dalam ruang makam, hingga uji serat pakaian. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Tidak ditemukan jejak pembalseman, formalin, atau zat pengawet apapun. Bahkan suhu dan kelembapan di ruang makam tidak cukup untuk mencegah pembusukan selama ratusan tahun. Laporan ilmiah itu langsung diserahkan ke tangan Presiden Xi Jinping. Ia membaca dengan seksama, menelusuri baris demi baris sambil sesekali mengangkat alis. Tidak ada respon memumifikasi, tidak ada teknologi pengawetan, tapi jasadnya masih utuh. Xi bertanya dengan nada tak percaya kepada kepala tim peneliti. Kepala tim hanya bisa mengangguk pelan. Secara ilmiah, kami belum bisa menjelaskan ini secara menyeluruh, Tuan Presiden. Secara medis pun, ini di luar dugaan kami. Jasad manusia seharusnya membusuk dalam hitungan bulan, apalagi ratusan tahun.
Reaksi dari publik pun semakin menggila. Media internasional menurunkan headline besar-besaran. Beberapa media Islam menyebutnya sebagai salah satu keajaiban abad ini. Netizen dari berbagai negara ramai-ramai membuat konten, mulai dari video dokumenter, ulasan sejarah Islam di Tiongkok, hingga teori tentang siapa sosok misterius ini. Pemerintah akhirnya mengizinkan tim delegasi dari berbagai negara Islam untuk datang melihat langsung. Salah satu yang paling cepat merespon adalah tim dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Mereka membawa alat tafsir, sejarah, dan pakar fikih untuk meninjau tempat penemuan tersebut. Setelah berhari-hari meneliti makam dan kaligrafi di dalamnya, salah satu ulama dari Al-Azhar menyampaikan kesimpulan awal di depan para pejabat Cina. Menurut catatan kuno yang kami cocokkan dengan yang ditemukan di sini, besar kemungkinan jenazah ini adalah sosok tabi'in, pengikut para sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah mengembara jauh ke timur dalam rangka dakwah. Penjelasan itu disambut hening sejenak. Seorang pejabat Cina yang ikut hadir tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jadi, beliau bisa jadi adalah penyebar Islam pertama di wilayah ini? Tanyanya. Sang ulama menjawab, kemungkinan besar begitu. Dan jika benar, ini bisa menjadi salah satu bukti penting bahwa Islam sudah ada dan aktif berdakwah di Tiongkok jauh sebelum catatan sejarah resmi mencatatnya. Kabar ini membuat umat Islam dari berbagai penjuru semakin berdatangan ke lokasi. Mereka datang bukan hanya sebagai turis atau peneliti, tapi juga sebagai peziarah. Banyak yang berdiri di luar garis pengamanan sambil membaca doa, menangis haru, atau sekedar menyentuh tangan ke tanah sembari mengucap kalimat tasbih. Xi Jinping menyaksikan semua ini dari kejauhan. Dalam satu momen langka, ia berdiri di balik kaca pengaman yang menghadap ke ruang makam, mengenakan setelan gelap dan wajah serius, tapi mata dan ekspresinya tak bisa menyembunyikan kekaguman. Di hadapannya terbaring seorang pria dari masa lalu yang berhasil menggerakkan dunia hanya dengan keheningan dan jasad yang tak membusuk. Begitu banyak orang datang hanya untuk melihat dia, gumam Xi pada salah satu penasihatnya. Apa yang mereka cari? Penasihatnya menjawab perlahan, mereka mencari kebenaran. Tuan Presiden, karena keutuhan jasad itu bukan sekedar keajaiban, tapi juga petunjuk, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan semata. Beberapa hari kemudian Xi menerima kunjungan resmi dari delegasi Muslim, salah satu perwakilan dari Indonesia. Seorang cendekiawan muda meminta waktu untuk berbicara secara pribadi. Dalam pertemuan singkat itu, ia berkata dengan tenang, Tuan Presiden, dalam Islam kami percaya bahwa Allah menjaga orang-orang pilihannya. Jika jasad ini tetap utuh tanpa pembusukan, bisa jadi itu karena ia wafat dalam keadaan sangat dicintai oleh Allah. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Xi. Malam harinya, ia duduk sendiri di ruang baca pribadinya. Tak seperti biasanya, ia tak membuka laporan politik atau buku strategi. Kali ini, ia membuka sebuah buku kecil berjudul Pengantar Islam untuk Non-Muslim yang diberikan secara tidak resmi oleh seorang anggota delegasi. Halaman demi halaman ia baca dengan pelan tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Ia tidak merasa dituntun, tidak merasa didoktrin, hanya merasa tenang. Di akhir malam Xi berdiri di depan jendela yang menghadap ke taman istana. Lampu-lampu redup, angin bertiup pelan. Ia meminta langit, menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah ini kebetulan atau sebuah undangan? Setelah beberapa minggu berlalu sejak penemuan jasad ulama Islam di bawah tembok besar Cina, suasana di sekitar lokasi makam masih sangat hidup. Ribuan pengunjung datang setiap hari. Mereka berasal dari berbagai negara dan latar belakang, non-Muslim, Muslim, akademisi, peneliti, sampai wisatawan yang awalnya hanya penasaran. Pemerintah China yang akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah pusat riset sementara di dekat lokasi, lengkap dengan fasilitas penginapan untuk peneliti, laboratorium, dan ruang observasi publik. Namun tidak semua pihak menyambut hal ini dengan positif. Sebagian kalangan ultra nasionalis mulai menganggap bahwa perhatian yang terlalu besar pada makam tersebut bisa mengganggu stabilitas budaya dan sejarah nasional. Meski begitu, Presiden Xi Jinping tampaknya tetap bersikeras untuk memberi perhatian khusus pada temuan ini. Ia bahkan memerintahkan Kementerian Budaya dan Departemen Sejarah Nasional untuk mendokumentasikan secara serius penemuan ini dalam arsip resmi kenegaraan. Bagi Xi, ini bukan hanya soal keajaiban ilmiah, tapi juga momentum langkah untuk mempelajari sejarah spiritual yang terlupakan. Di saat yang sama, dunia Islam mulai menaruh perhatian dalam-dalam
beberapa negara mengirim surat resmi kepada pemerintah Cina untuk ikut bekerja sama dalam riset sejarah Islam di kawasan Asia Timur. Bahkan, Organisasi Kerjasama Islam OKI mengusulkan pembentukan tim gabungan lintas negara untuk menggali lebih jauh latar belakang ulama yang ditemukan tersebut. Di tengah hiruk-pikuk perhatian dunia itu, Xi Jinping mulai mempelajari Islam dengan lebih intens. Ia meminta staf khususnya untuk menyediakan beberapa literatur dasar tentang ajaran Islam, terutama yang berfokus pada sejarah awal penyebarannya ke wilayah Asia. Ia juga diam-diam bertemu dengan seorang profesor muslim asal Urumqi yang dikenal sangat moderat dan bijaksana. Pertemuan itu berlangsung tertutup, hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat Xi. Sang profesor yang bernama Ma Yongsheng menyampaikan pemaparan singkat tentang sejarah masuknya Islam ke Cina, yang menjelaskan bagaimana para pedagang muslim dari wilayah Arab, Persia dan Asia Tengah telah menjalin hubungan baik dengan masyarakat Cina sejak abad ke-7. Yang paling membuat Xi tertarik adalah saat sang profesor menunjukkan data bahwa beberapa sahabat Nabi Muhammad pernah disebut dalam catatan sejarah lokal, meski dengan nama-nama yang sudah disesuaikan dengan pengucapan bahasa Cina. Xi mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya sesekali membelalak ketika mendengar bagaimana Islam hidup berdampingan secara damai di masa dinasti Tang dan dinasti Song. Ia juga mulai mengerti bahwa keberadaan komunitas muslim di Cina bukanlah hal baru, tapi sudah berakar selama lebih dari 1000 tahun. Jadi selama ini, sebagian sejarah kita sendiri telah diabaikan. Tanya Xi agak pelan. Profesor mau menjawab dengan tenang. Mungkin bukan diabaikan, Tuan Presiden, tapi hanya tertutup oleh narasi besar yang terus berubah dari zaman ke zaman. Dan hari ini, seolah-olah sejarah itu sedang mengutuk pintu untuk diingat kembali. Setelah pertemuan itu, Xi mulai melakukan langkah yang tidak biasa, yang menginstruksikan agar seluruh catatan sejarah minoritas muslim di Cina dikumpulkan dan direstorasi. Ia juga memerintahkan pembukaan kembali beberapa masjid tua yang selama ini terbengkalai karena dianggap tak layak pakai. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi. Banyak komunitas muslim lokal merasa tersentuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perhatian sedalam ini akan datang dari pemimpin tertinggi negeri itu. Beberapa ulama lokal bahkan menangis ketika menerima undangan resmi untuk bertemu dengan presiden ini di Istana Negara dalam rangka diskusi sejarah dan budaya Islam. Dalam pertemuan itu, Xi menunjukkan sisi dirinya yang jarang terlihat. Ia tidak berbicara sebagai pemimpin politik, ia lebih banyak bertanya, mendengarkan dan mencatat. Ia ingin tahu bagaimana umat Islam hidup, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka menjaga ajaran dan budaya mereka selama berabad-abad di negeri yang sangat luas dan kompleks ini. Salah satu ulama tua dari provinsi Yunnan berkata kepada Xi dengan suara bergetar, "Tuan Presiden, kami tidak pernah meminta keistimewaan. Kami hanya ingin agar sejarah kami tidak dilupakan dan bahwa keberadaan kami di sini bukanlah ancaman, melainkan bagian dari keyakinan bangsa ini." Ucapan itu membuat suasana hening. Xi menatap ulama itu dalam-dalam lalu berkata, "Saya mengerti dan saya berjanji akan menjaga agar warisan ini tetap hidup." Tak lama setelah pertemuan itu, Xi membuat keputusan penting. Ia mengizinkan pembangunan sebuah museum sejarah Islam pertama di Cina yang terletak yang tidak jauh dari lokasi makam. Museum itu tidak hanya akan menampilkan temuan makam, tapi juga berbagai artefak, manuskrip, dan rekam jejak komunitas muslim dari masa ke masa. Di luar negeri, berita ini menjadi perbincangan hangat. Banyak tokoh muslim dunia mengapresiasi langkah tersebut, bahkan beberapa kepala negara muslim menyampaikan secara langsung rasa hormat kepada Xi melalui sambungan diplomatik. Namun di dalam hati Xi sendiri, semua ini bukan hanya tentang citra politik. Ia merasa sesuatu yang lebih dalam. Setiap malam sebelum tidur ia meluangkan waktu 15 menit untuk membaca terjemahan Al-Quran. Ia tidak terburu-buru, ia tidak mencoba menghafal, ia hanya membaca dan merenung. 3 bulan telah berlalu sejak jasad utuh ulama Islam ditemukan di wilayah tembok besar Cina. Suasana di sekitar lokasi masih ramai. Pemerintah Cina kini menetapkan kawasan tersebut sebagai zona penelitian sejarah dan budaya. Dan akses untuk masyarakat umum dibatasi pada jam-jam tertentu. Walaupun begitu, rasa penasaran publik tak juga surut.
Setiap hari masih ada ratusan orang datang untuk melihat, berdoa, atau sekedar menyaksikan dari kejauhan. Di dalam pusat riset, tim arkeologi bekerja dalam tekanan yang besar. Setiap data yang mereka kumpulkan langsung disimpan dan dilaporkan secara berkala ke kantor presiden. Rangkaian tes laboratorium terus dilakukan. Mereka mencoba mengungkapkan identitas jasad tersebut bukan hanya dengan uji karbon untuk menentukan usia, tapi juga dengan uji DNA, tes residu pakaian, dan analis lingkungan sekitar makam. Yang mengejutkan, jasad tersebut diperkirakan telah berusia lebih dari 1000 tahun, namun struktur kulit, rambut, bahkan janggutnya masih dalam kondisi utuh. Tidak ada pembusukan yang terlihat. Pakaian yang dikenakan pun menunjukkan bahwa dia adalah tokoh yang dihormati. Serban putihnya masih membungkus kepala dengan rapi, dan bagian dadanya terlihat menggenggam sesuatu. Setelah dilakukan pembukaan secara hati-hati, tangan jasad itu ternyata menggenggam lembaran parkemen kuno bertuliskan huruf Arab. Tulisan tersebut sebagian besar telah memudar, namun satu kalimat di bagian tengah terlihat jelas, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penemuan ini memicu reaksi emosional besar. Para peneliti sempat terdiam lama setelah membaca kalimat tersebut. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menangis tahan. Salah satu peneliti senior asal Beijing berkata pelan, "Kita mungkin sedang menyentuh sesuatu yang bukan sekedar sejarah, tapi juga bukti spiritual." Begitu informasi ini sampai ke telinga Presiden Xi Jinping, ia langsung meminta agar lembaran tersebut diamankan di ruang khusus dan dijaga oleh petugas elit. Ia juga memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap lokasi sekitar makam. Mungkin ada catatan lain, simbol atau benda peninggalan yang masih tersembunyi. Sementara itu, desakan dari komunitas internasional semakin besar. Beberapa negara Islam mulai mengirim surat diplomatik agar China membuka hasil penelitian ke publik global. Mereka berharap bisa ikut serta dalam penggalian dan riset lanjutan. Namun di dalam negeri, Xi justru mulai merasakan perubahan lain. Ia tak lagi melihat hal ini sebagai proyek politik. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya setiap malam. Ia mulai merasakan kegelisahan aneh setiap kali mengingat jasad ulama itu. Bukan takut, tapi seperti ada perasaan belum selesai. Xi mulai menonton dokumenter tentang sejarah Islam secara diam-diam di ruang pribadinya. Ia tertarik pada kehidupan Nabi Muhammad, perjuangan awal para sahabat, dan perjalanan penyebaran Islam ke Asia. Ia mencatat, bertanya, dan membaca terjemahan Al-Quran hampir setiap malam. Suatu malam, saat berada di ruang kerja pribadinya, Xi duduk lama menatap foto jasad ulama itu. Ia lalu berkata lirih kepada staf kepercayaannya, "Bagaimana bisa tubuh manusia tidak rusak selama ribuan tahun? Kalau bukan karena kuasa yang sangat besar." Stafnya hanya diam. Ia tahu itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Di waktu yang sama, para ulama muslim di Cina semakin mendapat ruang untuk berdiskusi. Beberapa dari mereka mulai diundang ke forum-forum budaya dan sejarah. Mereka diminta menjelaskan siapa kira-kira ulama tersebut dan bagaimana Islam bisa hadir begitu lama di tanah Cina. Ada seorang ulama tua dari Hangzhou yang berbicara di depan forum akademisi. Dengan tenang ia berkata, "Boleh jadi ulama itu berasal dari generasi pertama para penyebar Islam di wilayah timur. Bisa jadi ia adalah murid dari murid sahabat Nabi. Tidak mustahil." Pernyataan itu menjadi viral. Banyak media internasional menyoroti bagaimana sejarah yang selama ini dianggap tidak penting ternyata menyimpan jejak spiritual mendalam. Xi pun memerintahkan tim khusus untuk mempelajari kemungkinan bahwa ulama tersebut adalah bagian dari jaringan dakwah awal yang masuk melalui jalur sutra. Mereka juga diminta mencari catatan sejarah dari dinasti Tang dan dinasti Song yang mungkin menyebutkan kehadiran tokoh asing yang memiliki pengaruh spiritual. Di tengah kesibukan negara yang sangat padat, Xi menyempatkan waktu untuk kembali mengunjungi lokasi makam. Tapi kali ini, tanpa rombongan besar, tanpa media, dan tanpa pemberitahuan ke publik, ia hanya ditemani 2 pengawal pribadi dan seorang staf protokol. Sesampainya di lokasi, Xi berdiri di depan kaca pelindung yang membatasi jasad tersebut. Ia tidak bisa bicara apa-apa, hanya berdiri, menatap, dan seperti berbicara dengan dirinya. Setelah hampir 10 menit dalam diam, Xi berkata pelan, "Orang ini tidak bisa dianggap biasa. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya tahu dia bukan orang sembarangan." Sejak saat itu, Xi mengambil keputusan pribadi yang tidak diketahui banyak orang. Ia mulai melakukan perenungan mendalam. Ia tidak langsung menyatakan langsung secara terbuka, tapi langkah-langkah kecilnya sudah memperlihatkan bahwa hatinya sedang bergeser. Malam-malamnya kini lebih tenang. Ia jarang membahas politik dalam ruang pribadi.
ia lebih sering membaca buku-buku Islam. Ia pesan secara pribadi, mulai mengisi rak pribadinya. Dan setiap kali membaca tentang Nabi Muhammad, si merasa seperti sedang mengenal seseorang yang sangat besar tapi belum pernah ia temui. Presiden Xi Jinping semakin sering terlihat menyendiri akhir-akhir ini, meskipun pekerjaannya sekarang sebagai kepala negara tetap berjalan seperti biasa. Ada sisi lain dari dirinya yang mulai berubah. Ia lebih kalem saat berbicara, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih banyak mengamati dibanding mengomentari. Orang-orang di sekitarnya merasa ada sesuatu yang sedang ia pikirkan dalam-dalam, tapi tak satupun berani bertanya langsung. Di tengah perubahan sikap presiden, perhatian publik terhadap makam ulama yang ditemukan di bawah tembok besar Cina masih belum mereda. Setiap hari, berita tentang makam itu menjadi topik utama di media sosial, forum daring, dan perbincangan warga, bahkan sampai ke komunitas kecil di pedesaan. Banyak orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya ulama itu? Mengapa ia dimakamkan di tempat begitu penting secara simbolis? Di kampus-kampus, mahasiswa sejarah dan budaya mulai mengangkat topik ini sebagai bahan skripsi dan diskusi ilmiah. Beberapa akademisi muslim dari luar negeri pun mulai berdatangan ke Cina, membawa berbagai dokumen dan teori baru. Ada yang meyakini bahwa jasad tersebut mungkin adalah salah satu ulama terkenal dari wilayah Asia Tengah yang menyebarkan Islam di jalur sutra. Ada juga yang berpendapat bahwa dia bisa jadi seorang mursyid besar dari kalangan sufi yang menanamkan ajaran Islam secara damai kepada masyarakat lokal pada abad pertengahan. Xi yang selama ini dikenal kaku terhadap agama kini justru menjadi pendengar yang baik bagi para peneliti dan ulama yang diundang ke istana rakyat. Ia bahkan membuka ruang untuk mereka menyampaikan pendapat secara terbuka. Suatu hari, Xi memanggil penasihat pribadinya ke ruang kerja. Ia menunjukkan satu manuskrip kuno yang ditemukan bersama jasad ulama tersebut. Manuskrip itu telah diterjemahkan sebagian. Isinya bukan doktrin, bukan kitab hukum, melainkan pesan-pesan bijak tentang kehidupan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Xi membaca salah satu bagian dengan suara pelan. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang takut akan hari ketika semua manusia dibangkitkan, dan ia diminta bertanggungjawaban atas satu demi satu jiwanya. Setelah membaca itu, ia terdiam lama. Ia seperti baru bersadar bahwa pemimpin bukan soal kekuasaan, tapi soal beban yang amat berat. Di sisi lain, ada pula perdebatan di kalangan intelektual dan sejarawan lokal. Sebagian merasa ini adalah momentum untuk mengkaji kembali sejarah interaksi antara Tiongkok dan para pedagang serta ulama muslim di masa lalu. Beberapa profesor dari universitas ternama mulai membuka kelas daring dan seminar terbuka membahas kemungkinan identitas sosok dalam makam tersebut. Apakah dia utusan dari kerajaan Islam, ulama yang datang menyebarkan ilmu, atau bahkan penasihat spiritual salah satu kaisar? Xi Jinping diam-diam terus memantau perkembangan. Ia meminta agar semua laporan dari lokasi penggalian dikirim langsung kepadanya setiap malam. Tidak hanya data teknis, tapi juga tanggapan dari masyarakat, baik lokal maupun internasional. Dalam sebuah pertemuan terbatas, Xi kembali mengundang seorang ahli sejarah Islam dari Beijing University. Kali ini ia ingin mengetahui lebih banyak tentang konsep keutuhan jasad dalam kepercayaan umat Islam. Ahli itu menjelaskan dengan hati-hati, dalam Islam ada kepercayaan bahwa orang-orang tertentu yang hidupnya sangat dekat dengan Tuhan dan yang wafat dalam keadaan suci bisa dijaga jasadnya dari pembusukan. Ini bukan hal biasa, dan biasanya mereka adalah para ulama pejuang kebenaran atau syuhada. Xi mendengarkan dengan seksama. Baginya, penjelasan itu terasa masuk akal. Ia teringat betapa damainya ekspresi wajah jenazah dalam peti itu. Bahkan lewat hasil pemindaian saja, auranya terasa berbeda. Bukan ketakutan, bukan kesaksian, tapi tenang, seolah ia hanya tertidur. Dalam beberapa kesempatan tertutup, Xi mulai mengungkapkan keheranannya kepada orang-orang terdekatnya. Ia mengakui bahwa ia belum pernah melihat sesuatu yang bisa membuatnya berpikir ulang tentang sejarah spiritual dunia. Penemuan ini menurutnya bukan hanya fakta ilmiah, ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Satu malam, Xi duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali catatan kuno yang dikumpulkan dari perpustakaan kekaisaran. Sebagian besar ditulis dalam huruf Mandarin klasik, menceritakan kedatangan para pedagang Arab, pembukaan jalur sutra, dan kisah pertemuan antara kaisar kuno dengan duta dari negara Islam.
Di antara lembaran itu, Xi menemukan satu cerita menarik tentang seorang laki-laki berjubah putih yang datang dari barat jauh. Ia dikenal sebagai seorang bijak yang membawa pesan damai dan ilmu yang dalam. Banyak orang di zaman itu datang untuk mendengarkan, untuk bercerita, untuk berbicara. Ia tidak memaksa, tapi mereka yang mendengarnya berubah. Banyak dari mereka yang memutuskan meninggalkan cara hidup lama dan mengikuti ajarannya. Namun kisah itu berhenti tiba-tiba. Tidak dijelaskan apa yang terjadi padanya saat itu. Xi bertanya dalam hati, apa mungkin ini orang yang sama? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya, dan tanpa sadar rasa ingin tahunya bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang apa yang diyakini orang-orang Islam selama ini. Hari-hari berlalu, dan proses penggalian di bawah tembok besar Cina terus berjalan dengan tingkat keamanan dan ketelitian yang tinggi. Setelah beberapa minggu kerja keras, tim akhirnya berhasil membuka pintu batu makam secara perlahan. Di balik pintu itu, tampak sebuah ruang bawah tanah berbentuk persegi panjang, dengan ornamen sederhana namun mencerminkan unsur Islam yang kuat. Kaligrafi di dinding, ukiran berbentuk bintang 8 dan arah ruangan yang jelas menghadap ke barat, ke arah kiblat. Jasad yang sebelumnya hanya terlihat dari pemindaian kini tampak dengan jelas. Ia dibaringkan di atas alas kayu kuno, mengenakan jubah panjang berwarna putih tulang yang tampaknya tidak membusuk. Kulit yang tampak masih utuh masih sedikit mengering. Wajahnya tenang seperti seseorang yang baru tertidur. Janggut putih menghiasi dagunya dan tangannya terlipat rapi di atas dada. Tim medis yang diundang dari rumah sakit militer dan universitas-universitas ternama melakukan berbagai pemeriksaan, mulai dari pemindaian struktur tulang, sampel udara dalam ruang makam, hingga uji serat pakaian. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Tidak ditemukan jejak pembalseman, formalin, atau zat pengawet apapun. Bahkan suhu dan kelembapan di ruang makam tidak cukup untuk mencegah pembusukan selama ratusan tahun. Laporan ilmiah itu langsung diserahkan ke tangan Presiden Xi Jinping yang membaca dengan seksama, menelusuri baris demi baris sambil sesekali mengangkat alis. Tidak ada respon memumifikasi, tidak ada teknologi pengawetan, tapi jasadnya masih utuh. Xi bertanya dengan nada tak percaya kepada kepala tim peneliti. Kepala tim hanya bisa mengangguk pelan. Secara ilmiah, kami belum bisa menjelaskan ini secara menyeluruh, Tuan Presiden. Secara medis pun, ini di luar dugaan kami. Jasad manusia seharusnya membusuk dalam hitungan bulan, apalagi ratusan tahun. Reaksi dari publik pun semakin menggila. Media internasional menurunkan headline besar-besaran. Beberapa media Islam menyebutnya sebagai salah satu keajaiban abad ini. Netizen dari berbagai negara ramai-ramai membuat konten, mulai dari video dokumenter, ulasan sejarah Islam di Tiongkok, hingga teori tentang siapa sosok misterius ini. Pemerintah akhirnya mengizinkan tim delegasi dari berbagai negara Islam untuk datang melihat langsung. Salah satu yang paling cepat merespon adalah tim dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Mereka membawa alat tafsir, sejarah, dan pakar fikih untuk meninjau tempat penemuan tersebut. Setelah berhari-hari meneliti makam dan kaligrafi di dalamnya, salah satu ulama dari Al-Azhar menyampaikan kesimpulan awal di depan para pejabat Cina. Menurut catatan kuno yang kami cocokkan dengan yang ditemukan di sini, besar kemungkinan jenazah ini adalah sosok tabi'in, pengikut para sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah mengembara jauh ke timur dalam rangka dakwah. Penjelasan itu disambut hening sejenak. Seorang pejabat Cina yang ikut hadir tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jadi, beliau bisa jadi adalah penyebar Islam pertama di wilayah ini? Tanyanya. Sang ulama menjawab, kemungkinan besar begitu. Dan jika benar, ini bisa menjadi salah satu bukti penting bahwa Islam sudah ada dan aktif berdakwah di Tiongkok jauh sebelum catatan sejarah resmi mencatatnya. Kabar ini membuat umat Islam dari berbagai penjuru semakin berdatangan ke lokasi. Mereka datang bukan hanya sebagai turis atau peneliti, tapi juga sebagai peziarah. Banyak yang berdiri di luar garis pengamanan sambil membaca doa, menangis haru, atau sekedar menyentuh tangan ke tanah sembari mengucap kalimat tasbih. Xi Jinping menyaksikan semua ini dari kejauhan. Dalam satu momen langka, ia berdiri di balik kaca pengaman yang menghadap ke ruang makam, mengenakan setelan gelap dan wajah serius, tapi mata dan ekspresinya tak bisa menyembunyikan kekaguman. Di hadapannya terbaring seorang pria dari masa lalu yang berhasil menggerakkan dunia hanya dengan keheningan dan jasad yang tak membusuk. Begitu banyak orang datang hanya untuk melihat dia, gumam Xi pada salah satu penasihatnya. Apa yang mereka cari? Penasihatnya menjawab perlahan, mereka mencari kebenaran. Tuan Presiden,
karena keutuhan jasad itu bukan sekedar keajaiban, tapi juga petunjuk, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan semata. Beberapa hari kemudian Si menerima kunjungan resmi dari delegasi Muslim, salah satu perwakilan dari Indonesia. Seorang cendekiawan muda meminta waktu untuk berbicara secara pribadi. Dalam pertemuan singkat itu, ia berkata dengan tenang, "Tuan Presiden, dalam Islam kami percaya bahwa Allah menjaga orang-orang pilihannya. Jika jasad ini tetap utuh tanpa pembusukan, bisa jadi itu karena ia wafat dalam keadaan sangat dicintai oleh Allah." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Shi. Malam harinya, ia duduk sendiri di ruang baca pribadinya. Tak seperti biasanya, ia tak membuka laporan politik atau buku strategi. Kali ini, ia membuka sebuah buku kecil berjudul Pengantar Islam untuk Non-Muslim yang diberikan secara tidak resmi oleh seorang anggota delegasi. Halaman demi halaman ia baca dengan pelan tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang kejujuran, keadilan dan kasih sayang. Ia tidak merasa dituntun, tidak merasa didoktrin, hanya merasa tenang. Di akhir malam Si berdiri di depan jendela yang menghadap ke taman istana. Lampu-lampu redup, angin bertiup pelan. Ia meminta langit, menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah ini kebetulan atau sebuah undangan? Setelah beberapa minggu berlalu sejak penemuan jasad ulama Islam di bawah tembok besar Cina, suasana di sekitar lokasi makam masih sangat hidup. Ribuan pengunjung datang setiap hari. Mereka berasal dari berbagai negara dan latar belakang, non-Muslim, Muslim, akademisi, peneliti, sampai wisatawan yang awalnya hanya penasaran. Pemerintah Cina yang akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah pusat riset sementara di dekat lokasi, lengkap dengan fasilitas penginapan untuk peneliti, laboratorium, dan ruang observasi publik. Namun tidak semua pihak menyambut hal ini dengan positif. Sebagian kalangan ultra nasionalis mulai menganggap bahwa perhatian yang terlalu besar pada makam tersebut bisa mengganggu stabilitas budaya dan sejarah nasional. Meski begitu, Presiden Xi Jinping tampaknya tetap bersikeras untuk memberi perhatian khusus pada temuan ini. Ia bahkan memerintahkan Kementerian Budaya dan Departemen Sejarah Nasional untuk mendokumentasikan secara serius penemuan ini dalam arsip resmi kenegaraan. Bagi Xi, ini bukan hanya soal keajaiban ilmiah, tapi juga momentum langkah untuk mempelajari sejarah spiritual yang terlupakan. Di luar, publik semakin antusias. Buku-buku tentang Islam laris manis di toko buku utama di Beijing dan Shanghai. Beberapa salinan terjemahan Al-Quran dan bahasa Mandarin kehabisan stok hanya dalam 2 minggu. Kursus online mengenai Islam dan sejarah Timur Tengah menjadi topik paling dicari. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terasa di seluruh penjuru negeri. Sebuah kejadian yang awalnya dianggap misterius, kini menjadi pemicu perenungan massal tentang spiritualitas, sejarah, dan masa depan. Dan di pusat dari semua itu, berdirilah seorang presiden yang mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, dampak dari penemuan makam tersebut semakin terasa di Cina. Berita tentang makam ulama yang ditemukan di bawah tembok besar Cina terus berkembang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bukan hanya para ulama dan sejarawan, tetapi juga masyarakat umum mulai menunjukkan ketertarikannya luar biasa terhadap Islam. Ini bukan lagi sekedar cerita arkeologi atau sejarah, tapi sebuah fenomena yang memengaruhi kehidupan spiritual banyak orang. Ratusan umat Islam dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan ke Cina, terutama ke wilayah tempat makam itu ditemukan. Mereka tidak hanya tertarik untuk melihat makam tersebut, tapi juga untuk memahami lebih dalam tentang alasan dibalik keajaiban yang terjadi. Beberapa pengunjung yang datang dari negara-negara Muslim bahkan membawa serta keluarga dan teman-teman mereka. Beberapa bisa merasakan kedamaian dan kekusyukan yang terasa begitu kuat di tempat tersebut. Tentu saja, kedatangan mereka tidak lepas dari pengawasan ketat pemerintah Cina. Meskipun ada rasa penasaran yang mendalam, pemerintah tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Beberapa pejabat senior mulai mengamati dengan cermat reaksi masyarakat terhadap fenomena ini. Mereka menyadari bahwa meskipun mayoritas penduduk Cina adalah non-Muslim, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Xi Jinping sendiri tidak bisa menghindar dari perasaan takjub yang mendalam setiap kali ia membaca laporan tentang perkembangan dari pengunjung yang datang atau diskusi yang digelar di tempat makam tersebut. Ia merasakan ada perubahan dalam dirinya, bukan hanya sebagai pemimpin negara, tapi sebagai individu yang mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidupnya. Isu-isu tentang kehidupan setelah mati, makna dari agama-agama dunia,
Dan bagaimana semua ini terhubung dalam suatu tatanan yang lebih besar boleh menghiasi pikirannya. Dalam beberapa kesempatan pribadi, Xi berbicara dengan beberapa ulama dan intelektual, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Dalam percakapan-percakapan tersebut, ia menunjukkan rasa ingin tahu yang besar mengenai ajaran-ajaran Islam. Beberapa tokoh Islam yang diundang untuk berdiskusi dengan Xi mengungkapkan mereka terkejut dengan seberapa dalam minat yang ditujukan oleh seorang pemimpin negara besar terhadap ajaran agama mereka. Salah satu pertemuan yang paling berkesan adalah pertemuan antara Xi dan seorang ulama senior dari Madinah yang telah berusia lebih dari 80 tahun. Ulama ini datang dengan penuh rasa hormat dan kesederhanaan. Pertemuan tersebut dimulai dengan diskusi mengenai sejarah Islam di Asia, tetapi semakin berkembang ke arah pembahasan lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan kematian. Xi yang pada awalnya hanya ingin mendengar pendapat tentang sejarah Islam, mulai tertarik dengan pandangan ulama itu mengenai kehidupan setelah mati dan apa yang terjadi setelah seseorang meninggal. Setiap jiwa akan kembali kepada Allah, kata ulama tersebut dengan tenang. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan abadi di akhirat. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar amal perbuatan kita. Terkadang seperti halnya makam yang kita bicarakan ini, ada hal-hal yang hanya bisa dijelaskan oleh kekuasaan Tuhan. Xi mendengarkan dengan sesama. Ia terdiam lama setelah pertemuan itu, merenung dalam-dalam tentang apa yang telah dia sampaikan. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu di dunia ini? Sementara itu, masyarakat Cina mulai melihat perubahan dalam diri Xi. Ia mulai lebih terbuka terhadap keragaman agama dan kepercayaan. Beberapa kali dalam pidatonya yang disampaikan kepada pejabat dan masyarakat, Xi menyambutnya penting menghargai perbedaan dan belajar dari agama-agama yang ada di dunia. Ia bahkan mengungkapkan rasa kagumnya terhadap bagaimana Islam dapat bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan sejarah yang besar. Namun reaksi masyarakat internasional juga tidak dapat dihindari. Beberapa negara barat mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di Cina, khususnya dengan semakin terbukanya Xi terhadap Islam dan ajaran-ajaran spiritual lainnya. Ada yang melihat ini sebagai tanda bahwa Cina mulai membuka diri terhadap pluralisme agama, sementara yang lain merasa khawatir akan dampak dari fenomena ini terhadap stabilitas politik di dalam negeri. Di kalangan umat Islam, kabar bahwa Xi mulai menunjukkan ketertarikan pada Islam menyebar dengan cepat. Banyak yang menganggap ini sebagai suatu keajaiban. Beberapa orang bahkan percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa jalan dakwah Islam akan semakin luas di Cina, negara dengan populasi terbesar di dunia yang selama ini dikenal dengan kebijakan ketat terhadap agama. Puncaknya terjadi ketika Xi dalam sebuah pidato resmi di depan para pejabat tinggi negara mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ia merasa tersentuh oleh ajaran-ajaran yang ia pelajari dari Islam dan bahwa ia akan mendalami lebih jauh agama ini untuk memahami makna sebenarnya dari hidup dan mati. Dunia ini terlalu besar dan terlalu rumit untuk dipahami hanya dengan akal semata, ujar Xi dengan suara yang penuh keyakinan. Saya merasa perlu untuk mencari kedamaian yang lebih dalam, yang tidak bisa ditemukan hanya dengan kekuasaan atau materi. Saya ingin menggali lebih dalam tentang Islam dan mencari tahu apa yang dapat saya pelajari dari ajaran-ajarannya. Pernyataan ini membuat heboh dunia internasional. Banyak yang memuji keberadaan Xi dalam berbicara tentang agama, sementara yang lain merasa terkejut dan skeptis. Namun, yang lebih penting adalah dampak dari kata-kata tersebut terhadap masyarakat Cina. Beberapa orang mulai mencari lebih banyak informasi tentang Islam, mendalami Al-Quran dan mengunjungi masjid-masjid untuk mencari pemahaman yang lebih dalam. Setelah pidato yang mengejutkan tersebut, perhatian dunia terhadap Cina semakin besar. Banyak yang menganggap bahwa perubahan yang terjadi pada Xi Jinping bukanlah hal sepele. Penemuan makam ulama di bawah tembok besar Cina yang awalnya dianggap sebagai temuan arkeologis semata, kini telah berkembang menjadi simbol transformasi spiritual bagi pemerintah, pemimpin sebuah negara besar. Bukan hanya dalam hal pemerintahan, tapi juga dalam hal bagaimana negara ini melihat agama ini, nilai-nilai kemanusiaan dan kebijakan terhadap pluralisme. Xi Jinping mulai melakukan beberapa perubahan besar dalam pendekatan pemerintahannya terhadap agama. Meskipun Cina tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar negara komunis yang sangat terpusat, ada angin perubahan yang mulai terasa, terutama di bidang kebebasan beragama. Pada saat yang sama, masalah-masalah sosial yang selama ini dianggap tabu mulai dibahas dengan lebih terbuka, termasuk peran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu langkah pertama yang diambil Xi adalah membuka lebih banyak dialog dengan pemimpin-pemimpin agama dari berbagai latar belakang. Tidak hanya dengan ulama Islam, tapi juga dengan tokoh-tokoh dari agama-agama lain seperti Kristen, Buddha, dan Taoisme. Tujuannya jelas untuk membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana agama dapat berperan dalam membangun perdamaian dan keharmonisan di negara yang begitu besar dan beragam ini. Kunjungan pertama yang paling signifikan dilakukan oleh Xi adalah di sebuah masjid besar di kota Xi'an. Di sana ia bertemu dengan ulama-ulama senior yang telah mengabdi pada komunitas muslim di Cina selama bertahun-tahun. Dalam pertemuan itu, Xi mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusi yang diberikan umat Islam dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Cina. Kata-katanya sangat sederhana, tapi sangat dalam. Saya ingin memahami lebih banyak tentang ajaran Islam karena saya percaya bahwa ajaran ini bisa membantu kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Masyarakat Cina yang selama ini terbiasa dengan kebijakan pemerintah yang sangat mengatur kehidupan agama mulai merasa angin segar. Mereka melihat bahwa Xi Jinping tidak hanya berbicara tentang kebijakan yang berpihak pada agama-agama besar, tapi juga menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kebutuhan spiritual mereka. Hal ini tentu saja memicu reaksi yang beragam. Sementara banyak kalangan menyebut bahwa positif perubahan ini, beberapa juga merasa skeptis dan bertanya-tanya apakah ini hanya sebuah langkah politik untuk mendapatkan dukungan internasional. Namun perubahan yang dilakukan oleh Xi bukan hanya sebatas pidato dan pertemuan. Dalam beberapa bulan setelah pertemuan di Masjid Xi'an, pemerintah Cina mulai beberapa kebijakan baru yang lebih toleran terhadap praktik ibadah Islam. Salah satunya adalah pelonggaran pembatasan terhadap pendirian masjid di beberapa daerah yang sebelumnya ketat. Meskipun belum ada kebijakan besar yang mengubah total struktur pemerintah, langkah-langkah ini dirasakan oleh masyarakat muslim sebagai sesuatu bentuk penghargaan terhadap keyakinan mereka. Salah satu peristiwa penting yang terjadi setelah pertemuan tersebut adalah pembangunan pusat-pusat kajian Islam di beberapa universitas terkemuka di Cina. Pusat-pusat ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Islam dan budaya Cina, serta untuk menyebarkan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran Islam kepada generasi muda. Xi percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Sementara ini, fenomena makam ulama yang ditemukan di bawah tembok besar Cina juga terus menarik perhatian publik. Banyak yang datang bukan hanya untuk melihat makam, tapi juga untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang besar dalam hidup mereka. Di sekeliling makam itu, masyarakat mulai berkumpul dan melakukan diskusi, bukan hanya mengenai sejarah makam itu sendiri, tapi juga tentang makna ajaran Islam yang mereka temui. Beberapa pengunjung yang awalnya datang dengan rasa penasaran, akhirnya memutuskan untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam. Tidak sedikit di antara mereka yang terkesan dengan ajaran-ajaran Islam yang menekan pada kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Para pengunjung ini mulai mengunjungi masjid-masjid di seluruh Cina, berdiskusi dengan umat Islam, dan perlahan mulai mengubah pandangan mereka terhadap agama yang sebelumnya dianggap asing. Xi yang terus mengikuti perkembangan ini merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memperkenalkan pandangan dunia yang lebih luas kepada rakyat Cina. Ia merasa bahwa negara yang dipimpinnya harus lebih terbuka terhadap keberagaman budaya dan agama. Hal ini menurutnya akan memperkuat hubungan antara Cina dengan dunia internasional sekaligus menciptakan masyarakat lebih toleran dan damai. Dengan berjalannya waktu, keberadaan makam ulama yang ditemukan di bawah tembok besar Cina terus menggema di seluruh dunia. Tidak hanya di Cina, tapi juga di negara-negara Muslim. Hal ini menyebabkan ketertarikan terhadap sejarah dan perjalanan hidup ulama tersebut semakin meningkat. Di luar ekspektasi banyak pihak, makam itu kini tidak hanya menjadi objek sejarah, tapi juga simbol perdamaian dan persatuan. Pemerintah Cina yang awalnya lebih berhati-hati mulai melihat manfaat dari fenomena ini. Xi Jinping yang kini telah lebih terbuka dengan pandangan baru tentang agama, merasa bahwa makam tersebut lebih dari sekedar penemuan arkeologis. Ia menganggap bahwa makam tersebut bisa menjadi simbol persahabatan dan kerjasama antara Cina dan dunia Muslim. Pada suatu kesempatan, Xi mengundang beberapa ulama besar dari berbagai negara Muslim untuk mengunjungi makam tersebut. Pertemuan ini diadakan dengan sangat resmi di Beijing dan menjadi sebuah momen bersejarah. Dalam pertemuan tersebut, Xi berbicara tentang pentingnya saling memahami antara umat beragama dan bagaimana toleransi dapat memperkuat ikatan antara negara. Keberagaman adalah kekuatan kita, ujarnya dengan tegas.
Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mempererat hubungan dan saling berbagi nilai-nilai positif. Para ulama yang hadir di acara tersebut merasa sangat terhormat dan bangga atas undangan itu. Mereka mengakui bahwa Cina yang selama ini dikenal dengan kebijakan terhadap agama telah menunjukkan langkah besar menuju keterbukaan. Selain itu, mereka juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk menciptakan dialog antar agama-agama berbeda. Tindakan ini dinilai sebagai langkah yang berani dan maju, mengingat sensitivitas hubungan agama dan negara di banyak bagian dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak umat Islam yang datang ke Cina untuk mengunjungi makam tersebut. Tidak hanya umat Islam yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Pakistan, Indonesia, dan Malaysia, tapi juga dari seluruh dunia. Mereka datang untuk merasakan keajaiban yang diyakini oleh sebagian orang terkait dengan keberadaan makam ulama ini. Kisah tentang ulama yang dimakamkan ditemukan di bawah tembok besar Cina ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Media internasional meliputnya dengan berbagai sudut pandang. Beberapa negara muslim menganggap temuan ini sebagai bukti kehadiran Islam yang kuat di Cina sejak lama. Sementara negara-negara barat melihatnya sebagai bagian dari kebangkitan Cina yang lebih terbuka terhadap agama-agama lain. Bahkan beberapa lembaga internasional mulai tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai makam tersebut. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada kebijakan pemerintah, tapi juga mempengaruhi kehidupan sosial sehari-hari. Bagi Xi Jinping, perubahan ini adalah buah dari kebijakannya yang berani dan benovasi. Ia merasa bangga bahwa langkah-langkah yang diambilnya telah membawa dampak positif, tidak hanya bagi Cina, tapi bagi dunia. Namun meskipun langkah-langkah besar telah diambil, masih ada tantangan harus dihadapi. Tidak semua kalangan dalam pemerintah Cina setuju dengan pendekatan ini. Beberapa pejabat masih merasa ragu dan khawatir akan dampak jangka panjang terhadap kebijakan dalam negeri. Namun Xi Jinping tetap teguh pada pendiriannya, meyakini bahwa perubahan yang dia temukan, yang dia lakukan adalah langkah yang tepat untuk masa depan Cina yang lebih baik. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.